Sumbernya resmi, di mana data ini menyampaikan bandara IMIP ini adalah kelas 4B. Data resmi menunjukkan penerbangan dalam 2024 itu 51.180 penumpang. Jadi ada selisih 37.830 penumpang yang tidak bisa dijelaskan. Kita dapat informasi penerbangan pesawat ukuran sedang ini sering digunakan oleh investor-investor atau masyarakat penduduk China dalam penerbangan dari Guangzhou ke Indonesia. Guangzhou, Cina. Guangzhou, Cina. Jumlah TKA Cina tidak sebanding dengan nilai investasi mereka di Indonesia. Setiap $1 miliar, investasi Cina membawa TKA 10 kali lipat lebih banyak dibanding negara lain. Apa pertanggungjawaban Pak Jokowi yang Bung Asnil harapkan? Karena kan itu terjadi di era Jokowi kan? Nah, Jokowi dalam hal ini berpotensi besar otaknya hilirisasi disesatkan. Ini bukan terjadi di bandara aja, di pelabuhan juga. Ini tidak pernah terungkap, terbongkar. Kehadiran negara di mana untuk situasi tadi? Tidak ada. Malah bandara IMIP itu seperti karpet merah. Pintu maling masuk menjarah atau menguras kekayaan alam Indonesia. Ini langkah dilakukan Pak Sapri sudah tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah Margi Sarip kembali hadir menemani Anda, dan episode kali ini saya akan menghadirkan seorang narasumber yang memiliki data dan informasi terkait aktivitas penerbangan dan pergerakan arus tenaga kerja asing asal Cina di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah. Kita akan gali, kita akan bahas ada data dan informasi apa saja terkait dengan isu Morowali yang memang sedang hangat saat ini. Langsung saja saya sapa, sudah hadir bersama saya Direktur Eksekutif dari Migran Watch, Asnil Tan. Bung Asnil, terima kasih. Terima kasih Bung, sudah telah hadir diundang di podcast Madilog ini. Ada data informasi apa nih yang menarik terkait kawasan industri Morowali, Bung Asnil? Kita bicara ini berdasarkan data, bukan persepsi. Ini data yang kita ambil dari Kemenhub, Kementerian Perhubungan, di mana kita dapat data di sini bahwa terjadi masuknya para TKA dari Tiongkok ini secara ilegal, dan ini sangat merusak kedaulatan negara kita. Di mana di sini kita bisa baca, nih kita bisa searching nih di websitenya Ubud kemenhub.go.id. Ini adalah sumbernya resmi, di mana data ini menyampaikan bandara-bandara yang ada seluruh Indonesia. Di sini salah satunya ada bandara IMIP. IMIP Indonesia Morowali Industrial Park. Jadi dari data ini dapat kita bedah bahwa sebentar, ini datanya. Kapasitas bandara itu tersampaikan bahwa bandara kita ini, bandara IMIP ini adalah kelas 4B yang mana mampu melayani penerbangan internasional. Itu menurut laporan dari Kemenhub ini, bandara ini memang didesain untuk melayani pesawat Embraer ERJ 145ER di mana berkapasitas 50 penumpang. Juga Airbus A330 di mana berkapasitas 150 sampai 180 penumpang. Artinya, sejak awal bandara ini kompatibel dengan pesawat berbadan sedang yang dapat digunakan untuk penerbangan domestik maupun internasional. Ada data menarik di sini ketika kita buka data Kemenhub ini. Total pergerakan pesawat pada tahun 2024 sebanyak 534
per tahun, 534 per tahun. Dalam arti penerbangan. Kalau pulang pergi berarti 267 penerbangan. Pulang pergi. PP. Diinformasikan juga total penumpangnya 51.180 orang. Jika seluruh penerbangan menggunakan ERJ 145ER yang berpenumpang 50 orang tersebut, maka kita dapat analisisnya 267 penerbangan dikali 50 orang itu cuma 13.350 penumpang. Namun, ini ada anehnya nih, ada anomalinya. Data resmi menunjukkan penerbangan dalam 2024 itu 51.180 penumpang. Jadi ada selisih 37.830 penumpang yang tidak bisa dijelaskan. Kalau ini hanya pesawat kecil, ini mustahil terjadi. Jadi kemungkinan ini dari analisis saya, ketika kita dapat informasi dari Kemenhub ini, kemungkinan besar itu Airbus A320 dipakai. Ini terkonfirmasi juga. Sering kita dapat informasi penerbangan pesawat ukuran sedang ini sering digunakan oleh investor-investor atau masyarakat penduduk China dalam penerbangan dari Singapura ke Indonesia atau ke negara Asia Tenggara atau dari Guangzhou ke Indonesia. Guangzhou Cina. Jadi ini berpotensi terjadinya pergerakan arus TKA asing yang masuk secara ilegal. Bandara IMIP sementara disampaikan oleh Bapak Menhan Safri, situ tidak ada otoritas negara. Tidak ada imigrasi, tidak ada bea cukai, tidak ada karantina, tidak ada radar TNI Angkatan Udara. Jadi ini terkonfirmasi dengan jelas dengan data yang disampaikan oleh Kemenhub. Jadi dari data ini, pernyataan Alpinli, pengamat penerbangan, Suntana Wakil Menteri Perhubungan, Lasarus anggota Komisi 5, Muhammad Kadir dosen TB, terbantahkan di sini. Ini Pak Menhan ini bukan persyaratan administratif yang dipersoalkan beliau. Tapi dipersoalkan beliau adalah dari perspektif kedaulatan negara. Ada aktivitas TKA yang masuk ke Bandara IMIP, tapi tidak terdata. Dan bagaimana legalitas keimigrasiannya Indonesia? Apakah mereka ini sudah memenuhi persyaratan keimigrasian? Seperti RP TKA, seperti IMTA, apakah sudah terpenuhi? Itu 31.000 ini pergerakan liar. Saya kata pergerakan liar, ini patut kita curigai. Pergerakan liar itu maksudnya mereka tidak terdata? Ada tidak terdata 31.000 lebih. Dari laporan Kemenhub. Dari data penerbangan Kemenhub. Jumlah penerbangan dan jumlah penumpangnya itu? Jumlah penumpangnya. Gitu. Itu data tahun 2024? 2024. Jadi itu aktivitas penerbangan dan pergerakan orang selama 1 tahun? 1 tahun. Melalui Bandara IMIP ini? IMIP ini. Ada terdata 37.830 orang. Ada pergerakan liar masuk ke Indonesia. Begitu, Bu. Itu berasal dari Cina? Karena IMIP ini adalah sebuah kawasan industri kerjasama antara Indonesia dengan China. Siapa lagi? Tidak ada warga negara lain yang mungkin datang ke sana. Adapun mungkin ada hitungan jari lah. Oke. Dengan analisa yang tadi Bung Asril sampaikan, artinya itu mengkonfirmasi yang disampaikan oleh Pak Safri bahwa terjadi anomali di Bandara IMIP atas kedaulatan negara kita dengan ketidakhadiran otoritas negara. Otoritas negara. Jadi ini bukan persoalan masalah aspek legalitas. Bukan aspek legalitas semata, administratif doang. Ini masalah kedaulatan negara kita diinjak-injak. Ini kalau bisa saya analogikan, Bandara IMIP itu seperti karpet merah
pintu maling masuk menjarah atau menguras kekayaan alam Indonesia. Ini langkah dilakukan Pak Sapri sudah tepat demi menegakkan kedaulatan negara. Karena gini juga, Bung. Hilirisasi yang kita maksudnya apa sih sebenarnya sesungguhnya? Hilirisasi ini tujuannya adalah bagaimana meningkatkan nilai tambah, value added. Bagaimana dari bahan mentah bisa diproses menjadi barang jadi, menambah nilai tambah buat perekonomian Indonesia. Kedua, tujuan kita akan membuka lapangan pekerjaan. Ternyata kehadiran hilirisasi Indonesia ini tidak menjawab tujuan hilirisasi tersebut. Maka saya menyebutnya hilirisasi Indonesia sudah menyimpang, sudah melenceng. Maka saya sebut hilirisasi ala Jokowi ini sangat jauh dari substansi tujuan hilirisasi itu. Di IMIP ini perlu kita ketahui juga, dia masih bersifat semi mentah, Bu. Semi bahan baku, belum menjadi barang jadi. Jadi bagaimana kita ketahui nikel itu kan ada rantai nilainya, dari ore bahan mentah menjadi NPI, menjadi ferronikel, menjadi stainless steel, komponen EV, katoda, baterai, mobil listrik. Sedangkan di IMIP ini cuma sampai NPI ferronikel, belum barang jadi. Artinya sini tidak terjadi nilai tambah, Bu. Terus dari segi ketenagakerjaan kita perlu tahu juga, Bu. Dengan ada hilirisasi ini bisa membuka kesempatan lapangan pekerjaan atau memperluas lapangan pekerjaan untuk anak bangsa kita. Harusnya. Seharusnya seperti itu. Perlu kita tahu, jumlah penduduk Indonesia ini dari data BPS 2025 sudah 286,69 juta jiwa. Jumlah angkatan kerja kita itu sudah 154 juta, Bu. Jumlah pengangguran kita sangat besar, 7,4 juta. Dan angkatan kerja kita itu yang 154 juta itu terjebak dalam pekerja informal. Itu 60% pekerja informal kita. Apa yang maksud pekerja informal? Mereka yang gajinya di bawah UMR. Tidak permanen, tidak tetap. Tidak punya jaminan sosial, tidak mempunyai kontrak kerja. Itu 60% kondisi ketenagakerjaan kita. Dengan hilirisasi ini, harapannya membuka lapangan pekerjaan. Dan terjadi pekerja-pekerja yang formal. Itu harapan kita. Faktanya ketemu, Bung. Ada analisis yang menarik nih dari BRIN, Bung. Ini saya buka juga data dari BRIN nih, Bung. Berapa jumlah TKA di IMIP ini, di Morowali ini? Memang tidak ada data yang bisa kita data resmi validasi, Bung. Yang data resmi, ya. Kalau CEO IMIP sendiri cuma mangkau 7.000. Sementara data di Snaker Morowali itu terdata 26.000. 26.038. 26.038 orang. total pekerja di sana. Enggak, TKA. Oh, TKA-nya ya. Oke. Total pekerja pun belum tidak terkonfirmasi juga, Bu, berapa jumlahnya. Tapi banyak mengatakan 46.000, 86.000. Terus ada menarik nih, Bung. Kemenaker menyatakan TKA Cina ini mencapai 59.320 orang. Saya lebih percaya ini, Bu. 59.000. 1.320 orang. Karena Kemenaker itu salah satu tugasnya adalah menangani persoalan-persoalan TKA. Mereka punya database, belum yang lagi ilegal. Makanya kemungkinan situ TKA yang itu bukan 59.320 orang ini. Bisa lebih. 59 ini data resmi Kemenaker. Kemenaker. Yang ilegalnya ini, yang tadi terdata tadi itu dari analisis kita bandara tadi itu, penerbangan Yang tadi, 37.000 tadi itu. Iya. Penumpang yang tidak terdata itu. Terdata tadi. Itulah. Maka bingung kita melihat. Oke. Data. Kemudian pekerja lokalnya ada datanya? Kita cuma 50-50, Bu. 50-50. Artinya 50%. TKA-nya cuma 44,49% datanya. Oke. Dari 86.000. Ini
konfirmasi 86.000 pun tidak jelas juga nih, Bung. Itu bingung kita membedah data Indonesia. Negara begitu besar, data kita tidak akurat, Bung. Tidak real time. Ini yang bahaya dalam bernegara. Dan apa jenis pekerjaannya? Ada informasi nggak antara pekerja lokal dan TKA? Ada, Bung. Tapi sebelum saya sampai itu, ini ada saya sambung tadi Oke, data yang saya tadi. data dari BRIN ini ya? Ada BRIN ini yang analisa yang bagus, sangat bagus. Ternyata jumlah TKA 59.320 orang ini terkonfirmasi juga BRIN. Jadi BRIN itu yang legal nih, Bung ya. Yang legal. Yang ilegalnya sama kejadian Indonesia nih, Bung. Jadi data Kemnaker dengan BRIN sama? Mirip. 59.000 sekian. TKA Ya. di Morowali. Sekitar 60 ribuan lah. Ya, itu. Ini sama seperti pekerja migran kita ke Indonesia. Pekerja migran kita Indonesia itu dipikirkan ada 10 ribu. 10 juta. Tapi yang terdata cuma di bawah 5 juta. Ini hampir mirip. Gitu. BRIN juga ada menyampaikan dari BRIN anomali kedaulatan ketenagakerjaan, Bung. Terjadi di situ. Anomali kedaulatan ketenagakerjaan. Apa itu? Jumlah TKA Cina tidak sebanding dengan nilai investasi mereka di Indonesia. Dia melakukan benchmarking, Bung. Melakukan pembandingan dengan negara lain. Ini menarik nih. Negara Singapura nih, investasi cuma 13,28 miliar. 13,28 miliar ya. TKA-nya cuma 1.811 orang. Investasi Cina maksudnya di Singapura? Enggak. Investasi Singapura ke Indonesia? Bukan. Singapura kan butuh investasi juga, sama kayak Indonesia. Oke. Investasinya negara luar masuk investasi sebanyak 13,28 miliar. Oh, total secara keseluruhan. Investasi asing? Asing ya. TKA-nya cuma 1.811 orang. China investasi sebanyak 8,22 miliar, TKA-nya 59.310 orang. Artinya, setiap 1 miliar dolar, investasi Cina membawa TKA 10 kali lipat lebih banyak dibanding negara lain. Begitu. Jadi, di Indonesia? Singapura yang investasi ke Indonesia, yang nilainya 13,28 miliar, TKA-nya cuma 1.811 orang. Kok China yang investasi sebanyak 8,22 di bawah 13 miliar tadi itu, TKA-nya 59,30 TKA, 59.320. Jadi negara tidak punya data pasti tentang berapa sebenarnya. Sebenarnya menurut katakanlah pengalaman saya di lapangan, saya meyakini bukan 89.000 lagi, Bung. Bukan 59.320 orang lagi. TKA-nya? TKA-nya. Malah lebih dari itu. Itu hanya khusus di Morowali kan? Di Morowali. Khusus data Morowali. Khusus di Morowali. Belum Kita di wilayah lain. Morowali aja. Belum membedah daerah lain. Oke. Jadi kesimpulan dari data tadi itu menyangkut kedaulatan ketenagakerjaan apa, Bung Asnil? Kesimpulannya bahwa tidak sebanding nilai investasi dilakukan China ke Indonesia ini. Begitu banyaknya. Memang kalau China ini investasi, dia pasti salah satu negonya adalah membawa TKA-nya, membawa tenaga kerja dari negara dia. Itu biasanya, bukan teknologi aja, tetapi juga membawa orang-orang dia. Oke. Kembali ke pertanyaan saya tadi mengenai jenis pekerjaan antara yang TKA dengan yang pekerja lokal. Pekerja, iya, dengan informasi yang disampaikan oleh pihak berwenang tentang kehadiran TKA ini adalah pekerja middle skill dan upskill. Middle skill dan high skill. Fakta di lapangan, saya menyaksikan sendiri, mereka pun pekerja-pekerja kasar. Mengambil pekerja-pekerja kasar. Pernah saya datang bersama Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Wamenaker, Bapak Noel. Saya pernah datang ke IPIP. Indonesia Pomola. Industrial Park. Saya menemukan di Kolaka.
Di Kolaka, Sultra. Sultra, di IPIP tadi itu. Ada TKA yang tugas mengatur lalu lintas truk. TKA-nya pekerjaannya adalah TKA. Itu kan sangat beda dari laporan yang disampaikan oleh instansi terkait atau disampaikan oleh pemerintah. Jadi ada lagi, Bung, yang menarik lagi dari laporan BRIN. Menjawab pertanyaan Bung tadi ya. Ada ketimpangan posisi kerja, Bung. Ini saya kelas. Ini BRIN nih. BRIN mengungkap pola yang sama. Daerah dengan industri nikel adalah daerah dengan konsentrasi TKA Cina tertinggi. Daerah lain terjadi juga seperti Sulawesi Tengah, seperti Morowali. Ini Morowali paling dominan, Bung. Maluku Utara, Sulawesi Tenggara. Terjadi juga, Bung. TKA itu menguasai posisi operator mesin inti, metalurgi, QC, engineer, supervisor, manajemen teknis. Pekerja lokal ditempatkan pada buruh smelter, helper, buruh PLTU, bongkar muat, keamanan, kebersihan. Tapi anehnya temuan BRIN ini, banyak kandidat lokal berpendidikan menengah tidak lolos seleksi meski sudah wawancara. Itu temuan BRIN. Apa kerugian dari kitanya? SDM lokal tetap rendah skill, Bung. Tidak terserap. Tidak terserap. Tidak ada akses naik kelas. Transfer teknologi hampir nol. Sedangkan salah satu tujuan hilirisasi adalah transfer teknologi. Tidak terjadi. Ada lagi temuan BRIN ini. Ini saya menggunakan data BRIN ini, hasil riset BRIN ini hampir mendekati apa pengamatan saya di lapangan, hampir mendekati. Ini seperti teori gunung es, Bung. Permukaan terlihat sedikit di atas, tapi di bawahnya sangat dalam. BRIN ini sedikit mendekati pengamatan saya. Ada satu lagi persoalan yang ditemukan BRIN. Terjadi konflik sosial, Bung. Ketegangan lokal dengan TKA. Kasus yang pernah terjadi, Bung, kita dapat bisa kita konfirmasi, bentrok fatal pada tahun 2003, mogok dan demonstrasi ribuan pekerja, ketegangan antar pekerja di IMIP dan JNI. Ini kejadian sangat meluas, Bung, dan potensi kerusuhan. Ini akibat kecemburuan sosial tadi, Ibu. Maka saya katakan, hilirisasi ini yang dilakukan sekarang atau dilakukan pemerintahan sebelumnya, atau hilirisasi, saya tegaskan hilirisasi ala Jokowi ini, saya katakan bahwa ini tidak ada ubahnya seperti kolonialisme yang terjadi waktu zaman abad ke-13, di mana mereka tuh misinya adalah misi kemanusiaan, membangun peradaban manusia lebih maju, misionaris, kayak gitu ya. Faktanya mereka tuh merampok juga, Bung. Begitu juga hilirisasi ini. Terjadi kecemburuan sosial. Kenapa kita anggap kolonialisme itu penjajahan? Karena merampok sumber daya alam kita, merampok kedaulatan kita, merusak sendi-sendi ekonomi masyarakat. Begitu juga hilirisasi ini, Bung. Memang hilirisasi ini, kalau kita kelola benar, ini berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Sangat besar dan membuka lapangan pekerjaan. Tapi faktanya tidak seperti itu, Bung, terjadi. Itu yang terjadi di Morowali dan daerah-daerah lain yang menjadi kawasan industri nikel ini ya. Oke. Menurut Bung Astil, mengapa bisa terjadi? Ya, hilirisasi ini kita ini begini, Bung. Sebelum saya jelaskan pertanyaan Bung, saya jawab begini dulu. Saya ilustrasikan begini. Apa sih tujuan sebenarnya hilirisasi ini? Hilirisasi ini salah satunya meningkatkan nilai tambah. Jangan seperti penebang kayu. Saya analogikan nih, penebang kayu. Lalu kayu yang tebangnya dijual jadi kayu bakar. Seorang yang penebang kayu yang bagus itu, yang visioner, kayu tadi diolah menjadi furniture, barang ukiran, itu kan terjadi nilai tambah. Kedua, dengan membangun, ini disebut hilirisasi, dengan membangun ini juga terbuka lapangan pekerjaan. Pertanyaan Bung tadi, apa? Mengapa bisa terjadi? Mengapa ini bisa terjadi?
kadang kita gagah-gagahan menggunakan kata-kata hilirisasi. Apalagi ketika itu Jokowi, waktu presiden, waktu pertama, dia sudah membangun komitmen dengan para pengusaha-pengusaha China dalam pertemuan China. Dan China siap berinvestasi ke Indonesia. Dan Jokowi ini adalah untuk bisa membangun pertumbuhan ekonomi Indonesia, tapi dilakukan secara ugal-ugalan. Ternyata yang diuntungkan cuma China-nya, investor China. Sementara kita tidak dapat, Bung, keuntungan itu. Kita dapat apa? Dapat rusak lingkungan kita aja, Bung. Dapat cuma kerusuhan aja, rusuh. Gigit jari kita, Bung. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Penyerapan tenaga kerja? Tidak ada. Ada itu hitungan investasi, Bung. Bung harus tahu juga UKA ini. Waktu zaman SBY, 1 triliun itu bisa menyerap 4.000 tenaga kerja. Investasi? 1 triliun, 4.000. Lalu menurun, sekarang cuma 1.200. Sekarang coba kita hitung. Kita ambil angka 1.000. 1 triliun investasi. Berapa serapan tenaga kerja oleh program hilirisasi ini? Diketahui, program hilirisasi di IMIP ini, itu investasinya 200 miliar US dollar. Sekitar 320 triliun rupiah. 320 triliun rupiah dikali 1.000, berarti 320.000 orang dong. Tenaga kerja kita terserap. Faktanya tidak. Cuma terserap 59.000 tadi itu. Katakan 86.000. 86.000 ditambah ilegal katakan 100.000 semuanya. Setengahnya TKA. Setengah TK. Artinya terserap 50.000. Apa? Nilai tambah buat negara kita. Sedangkan negara kita sedang mengalami bonus demografi. Negara kita sedang mengalami krisis lapangan pekerjaan. Ini yang seharusnya dilakukan Jokowi. Tetapi ini program gagah-gagahan. Program yang cuma simbolik. Pencitraan, Bu. Supaya dianggap bisa membangun negara ini yang tadinya cuma menjual barang mentah menjadi barang jadi, nilai tambah barang jadi. Faktanya nggak ketemu. Ini saya katakan program hilirisasi ala Jokowi ini sangat menyesatkan. Oke. Selain dari sisi jumlah serapan tenaga kerja, tadi ada masalah kesempatan juga ya, yang tidak sama itu ya? Iya. Di kawasan industri. Iya. Nikel. Gaji pun jauh beda, Bu. Ada ketimpangan gaji juga. Ada ketimpangan gaji juga? Ketimpangan gaji juga. Yang diterima antara TKA dengan pekerja lokal? Iya. Pekerja lokal gaji sangat rendah. Kehadiran negara di mana untuk situasi tadi? Tidak ada, Bu. Malah, saya katakan, saya ulang lagi. Malah pemerintah pada saat itu seperti membuat karpet merah sebagai pintu masuk, maling menguras kekayaan alam Indonesia. Itu yang saya lihat. Bukan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bukan membuka lapangan pekerjaan. Kita cuma jadi penonton di situ, Bu. Itu saya saksikan sendiri, Bu. Ada pembiaran, ada pembiaran. Ini bukan pembiaran, ini sistematis sama saya melihatnya. Fenomena ini. Kenapa bisa bilang sistematis? Ini kan hasil kajian telaah. Dan mereka tahu risikonya. Tapi kenapa dilakukan? Itu ya karena adanya kepentingan asing masuk ke Indonesia ini. Sama aja kita dijajah cara-cara Eropa dulu masuk ke kawasan Asia atau ke Amerika, Bu. Ya. Sebagai pengamat ketenaga kerjaan ya, Bung Astil bisa memberikan gambaran nggak? Kalau melihat tadi yang disampaikan, artinya begitu longgar tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Nah, bagaimana dengan nasib pekerja migran kita ketika keluar negeri? Nah, ini pertanyaan paling bagus nih, Bung. Biar kita dapat perbandingan. Kita ambil aja Malaysia. Malaysia. Ini ada perbedaan yang sangat signifikan juga ya antara TKA masuk dengan PMI kita, pekerja migran kita.
pekerja migran kita masuk itu sangat ketat. Mereka masuk liar aja, walaupun tujuannya pertumbuhan ekonomi. Kalau kita kan tujuan membuka lapangan pekerjaan, mereka itu meningkat pertumbuhan ekonomi dalam arti ekonomi mereka seperti perkebunan sawit. Kalau orang penduduk mereka tidak punya untuk panen sawit tadi itu, maka dibutuhkanlah tenaga kerja dari Indonesia. Ketika tenaga kerja ini dibutuhkan secara ekonomi ini, mereka datang secara ilegal, ini sangat berbahaya. Contoh kemarin, ada TKA kita, Ibu Seni, selama 21 tahun, Bu, dikurung, Bu. PMI, pekerja migran kita di Malaysia. Begitu ketatnya negaranya. Di sini, sementara di sini, ketika saya melihat di Kolaka tadi, saya nggak pernah ke IMIP, tapi saya melihat di IPIP tadi itu, kawasan mereka sangat luas, Bu. Kawasan mereka itu kan kalau IMIP ini kan luasnya 4.000 hektar, Bu. Sedangkan IPIP di Kolaka ini cuma 11.100 hektar. Jadi, melihat kawasan tadi itu ada rumah-rumah, ini bisa juga penempatan TKA secara ilegal datang ke sini, diseludupkan. Sementara kita yang bekerja ke luar negeri, itu keimigrasinya sangat ketat. Sedangkan ini kepentingan ekonomi mereka. Ini sangat anomali sekali, Bu. Ini harus kita jadi perhatian nasional lah ini. Ini harus melakukan tindakan-tindakan besar. Yang dilakukan Pak Sapri itu sudah tepat. Ini katalisator yang sangat strategis untuk menegakkan kedaulatan negara kita. Ini kedaulatan kita sudah diinjak. Termasuk kedaulatan ekonomi ketenaga kerjaan. Saya menemukan ada 4. Kedaulatan negara, kedaulatan ekonomi, kedaulatan tenaga kerjaan, kedaulatan lingkungan. Ini kita rugi semuanya. Kedaulatan ekonomi kita sangat dirugikan. Kedaulatan ketenaga kerja kita tidak terbuka lapangan pekerjaan. Kedaulatan apa tadi ya? Kedaulatan tenaga kerja, kedaulatan ekonomi, kedaulatan sebentar, Bung. Ini sangat ini. Kedaulatan ini kita, kedaulatan lingkungan kita rusak, Bung. Jadi apalagi kedaulatan negara kita. Ini yang penting. Terkonfirmasi juga, Bung. TKA yang masuk ini kan ada kasus Bina Penta, Bung, di Kemenaker yang tersandung. Yang di pengurusan izin itu. Iya. Diungkap oleh KPK, ditangkap. Balas sampai ke sekjennya. Terus terkonfirmasi juga ada video viral di mana ada TKA Cina di Bandara Soekarno-Hatta memvideoin dia mengasih uang sekitar 500.000 di paspor mereka ke imigrasi. Jadi terkonfirmasi TKA kan. Sementara kita lagi kesulitan lapangan pekerjaan. Kita bukan anti investasi. Ingat tuh, Bu. Bukan anti juga TKA. Tapi kalau pekerjaan yang masih bisa dihandle oleh tenaga kerja kita, harus kita utamakan, prioritaskan orang Indonesia. Di negara gitu juga, Bu. Singapura pun begitu juga, Taiwan pun harus. Taiwan aja, Bung, untuk seorang pekerja rumah tangga itu proses panjang, Bu. Harus mengajukan dulu ke pemerintah, dia butuh itu. Setelah 2 bulan, 3 bulan tidak ada yang warga negara yang tidak mau masuk kerja itu, baru diambil tenaga. Kalau kita ini blong aja, Bu, lepas begitu aja, tidak ada kontrol. Ya, RPTKA kita, IMTA kita nggak jelas, Bu. Ini kan negara ini kan rusaknya pengawas kita lemah, Bu. Lemah. Jadi dia juri dia wasit menjadi pemain. Banyak pemain, Bu. Oke, jadi kalau kita bicara IMIP ini tidak hanya masalah legalitas di atas kertas ya, tapi ada aspek-aspek lain yang tadi itu menyangkut kedaulatan ekonomi, ketenagakerjaan dan juga lingkungan. Iya. Lingkungan. Nah, dengan langkah yang diambil oleh Pak Safri, apa next yang harus dilakukan oleh negara menurut Bung Asdin? Dalam konteks kedaulatan ketenagakerjaan tadi. Ini, Bung, ini yang pentingnya harus kita sampaikan kepada
pemerintah ya untuk supaya ada langkah-langkah progres lah yang tegas untuk negara lakukan. Negara harus mengambil alih pengawasan penuh bandara ini. Apa sampaikan Pak Menhan tadi itu, Pak Sapri, itu tepat. Harus ada keimigrasian, ada bea cukai. Jangan sampai mereka itu masuk secara ilegal dan membawa barang Indonesia secara ilegal. Ini bukan terjadi di bandara aja, di pelabuhan juga. Ini tidak pernah terungkap, terbongkar. Lemah banget pengawasan kita. Nah, kedua, Bung, saya mengharapkan harus ada audit nasional jumlah status TKA ini. Audit TKA. TKA ini. Berapa jumlah mereka sebenarnya? Ini harus diaudit, Bung. Gampang kok, mereka satu kawasan kok. Kenapa hal yang kecil ini saja mereka nggak bisa, nggak lakukan? Siapa yang bisa melakukan itu? Audit tenaga kerja asing. Kemenaker dong. Kan dia urusan ketenaga kerjaan asing kan urusan Kemenaker. Terus kita ini perlu juga, Bung, melakukan reformasi total nih, Bung, bukan reformasi canda-candaan. Manajemen ketenagakerjaan di kawasan industri itu harus reformasi, Bung. Di mana situ harus wajib transfer knowledge, itu mesti pembukaan lapangan pekerjaan. Itu mesti, Bung, dilakukan, Bung. Saya kadang mengusulkan juga pembentukan satgas pengawas. Itu mesti, Bung, untuk pengawas ini. Jadi kalau bisa, Bung, ini ada lagi ya, langkah dilakukan pemerintah nih, Bung. Masalah hilirisasi juga. Ini tax holiday ini harus dievaluasi lagi lah. Dikaji kembali. Dievaluasi. Kalau dikaji aja nggak dievaluasi tuh, nggak fair, nggak adil, Bung. Terus biaya masuk tuh kan nol. Itu harus. Terus listrik murah, mereka punya listrik murah, Bung. Diberikan fasilitas listrik murah. Terus kemudian izin. Kita bukan anti investasi. Negara-negara lain seperti itu juga, Bung. Vietnam melakukan juga. Bukan berarti kita anti. Investor ini kan rebutan berbagai negara. Kita beli saja. Tapi kalau cuma hanya dimanfaatkan, dijual murah begitu saja, kan rusak negara kita, Bung. Bung, setelah langkah Pak Sapri, apakah sudah ada langkah yang nyata nih dari pemerintahan Pak Prabowo terhadap persoalan kawasan industri baik di Morowali maupun di kawasan industri nikel lainnya, menyangkut tadi itu kehadiran otoritas negara, terutama menyangkut kedaulatan ketenagakerjaan? Saya selama pengamatan saya ya, ini gebrakannya sejak gebrakan dilakukan oleh Pak Sapri ini, Pak Menhan ini. Cuma itu aja, Bung. Sekarang Purbaya, Menteri Keuangan akan meletakkan bea cukainya. Tapi kan ini selalu dibantah juga pembenarannya, Bung. Seperti Komisi 5, penerbangan. Termasuk Wamenhub juga. Wamenhub juga membantah. Jadi negara kita ini kayak gini lucu, Bung. Di balik celah tuh ada aja pembenar. Seperti kemarin keputusan MK di mana menghapuskan di fungsi Polri. Ternyata didestruksi lah, dilemahkan lagi. Menurut Bung Asnil, situasi yang terjadi di Morowali terjadi juga di kawasan industri lain di tanah air? Polanya sama juga kah? Dari pengamatan saya, Bung, ya. Ini pengamatan saya nggak punya sumber data juga, apakah. Tapi berbagai pengamatan saya, hampir tadi, seperti Kolaka. Saya pernah bertemu dengan Bupati Kolaka. Saya juga pernah berdiskusi dengan seorang Bupati Morowali Utara, mengatakan seperti itu juga. Dia sampai membilang seperti ini. Bang, sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, peran kami pemerintahan daerah terguras, Bang. Tidak ada lagi. Jangankan untuk melakukan eksekusi atau membuat kebijakan atau membuat regulasinya. Untuk pengawasan saja kami tidak bisa, Bang. Begitu, Bang. Jadi artinya ini yang bersama. Di Maluku Utara pun seperti itu juga terjadi. Tidak ada bedanya. Hampir samanya. Artinya ada kekuatan besar di pusat. Betul.
ada kekuatan pusat yang mengendalikan hilirisasi ini. Siapa menurut Bung Asnil? Ya, kita tahu sendirilah siapa di belakang ini. Saya tidak etis juga menyebutnya secara vulgar di sini, tapi dari pembicaraan-pembicaraan publik sudah terbaca orangnya, begitu. Mereka itu yang harus bertanggung jawab terhadap situasi di Morowali dan daerah-daerah lain. Iya, bertanggung jawab melakukan kejahatan ini mesti ditindak secara hukum. Tapi tidak cukup itu saja. Ini mesti dilakukan reformasi total hilirisasi ini. Ditindak itu dalam konteks apa, Bung Asnil? Merugikan negara. Ditindak karena merugikan. Bisa termasuk kasus KPK karena korupsi ini. Udah ranah korupsi besar-besaran. Bukan kadang anggapan orang korupsi itu apabila ada uang negara, katakan Kerugian negara. enggak, katakan uang itu ada di meja dia, diambil, katakan 1 miliar diambilnya 200 juta atau 100 juta. Itu dianggap maling. Kebijakan-kebijakan perampokan negara ini menguras menjarah alam ini itu lebih dahsyat dari korupsi memaling uang di meja itu, Bu. Jadi ini KPK harus bertindak juga. Harus turun. Tapi saya jujur ya, saya tidak percaya juga dengan KPK ini. Ya Kak, saya lebih cenderung menawarkan rakyat harus bergerak. Rakyat harus bergerak. Kalau perlu adakan pengadilan rakyat. Ini sama penjajahan, Bang. Tidak ada bedanya. Terutama rakyat di daerah. Ya semuanya kan multiplier efek, Bu. Merusak nih semuanya. Ya. Apalagi daerah lebih parah lagi mereka nasib mereka. Di Kolaka itu mereka miskin. Ini kutukan sumber daya alam. Di mana pabrik berdiri begitu megah, mes-mes mereka begitu mewah, infrastruktur begitu bagus. Faktanya, lingkungan sekitarnya. Sebelah aja, Bang, ada rumah gubuk, ada masyarakat terlantar, ada anak sekolah yang jalan kaki begitu jauh. Ini benar-benar kutukan sumber daya alam. Ini harus kita hentikan, Bang. Kita akhiri. Ini seperti orang bodoh kita. Hilirisasi itu benar, tapi bukan hilirisasi ala Jokowi ini. Ini hampir sama juga menjual barang mentah. Malah kerugian luar biasa daripada menjual barang mentah, Bu. Kita jual barang mentah batu bara contohnya. Kerugian karena kita menjual barang mentah aja. Kalau ini tidak, Bu. Kerugiannya bukan saja jual barang mentah, tenaga kerjanya pun mereka ambil. Kalau masalah lingkungan sama-sama rusak juga ya. Batu bara rusak, sini rusak juga. Tadi sudah menyinggung Jokowi. Apa pertanggungjawaban Pak Jokowi yang Bung Asnil harapkan? Karena kan itu terjadi di era Jokowi kan? Ya, secara kronologis, Bung, kerjasama hilirisasi nikel ini di IMIP ini sudah terjadi sejak zaman SBY juga. Iya. Malah Dimulai di era SBY. groundbreaking malah 2013. Ini beroperasi kan 2015. Nah, Jokowi dalam hal ini apakah otaknya? Saya katakan berpotensi besar otaknya hilirisasi disesatkan. Saya tidak tahu juga bagaimana bentuk kerjasama MOU di zaman SBY dengan investor-investor Cina ini. Zaman Jokowi kan terlihat, seakan melenceng semuanya, Bung, hilirisasi ini. Maka saya katakan otaknya berpotensi besar dari Jokowi. Kedua, bentuk pertanggungjawaban Jokowi. Anaknya saja yang dirubah undang-undang lepas, Bung. Konstitusi. Jadi kita mengadu kemana lagi, negara? Kita mengadu kemana lagi nih? Kalau semangat kita sama semuanya seluruh rakyat Indonesia, apalagi ada Pak Menhan nih, ini jadi katalisator untuk membangun kebangkitan nasional kita. Terus hilirisasi ini kita luruskan kembali. Itu yang mesti kita lakukan, Bu. Ya, oke. Bung Asnil, terakhir, setelah Pak Menhan, siapa yang harusnya bergerak? Menaker atau siapa lagi nih? Pasukan Prabowo untuk menindaklanjuti apa yang terjadi di Morowali dan kemungkinan juga terjadi di kawasan industri lainnya. Begini, Bung. Menhan itu kan salah satu jantungnya pemerintahan. Saya rasa di bawahnya tidak mempunyai kekuatan lagi. Harus naik ke atas, Bung. Presiden.
yang harus turun tangan presiden. Presiden hadir sini meluruskan hilirisasi ini kembali. Tujuan inti atau tujuan esensi dari hilirisasi. Apa yang harus dilakukan Presiden Prabowo menurut Bung Asnil? Menindak. Bisa menindak. Siap. Dan mengambil alih lagi. Kapan perlu, Bung? Kalau lebih ekstrimnya, tapi ya tipis kemungkinannya. Ya nasionalisasi. Karena tentara kan ada sekarang. Punya dana. Kenapa nggak bangun BUMN nikel tadi itu? Tapi kan ini melanggar perjanjian internasional. Ini tidak etis juga dilakukan. Tapi dalam jangka menengah atau jangka panjang, Presiden harus menyusun roadmap-nya. Bagaimana kekayaan sumber daya alam Indonesia, bukan nikel aja, batu bara, emas, minyak. Hilirisasi itu benar-benar meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kita. Jadi harus ada audit tambang nasional. Semuanya, Bu. Ini bukan terjadi di nikel aja, batu bara, emas, minyak. Terjadi semuanya. Oke. Termasuk tadi audit ketenagakerjaan ya. Apakah memang yang masuk itu benar-benar pekerja? Iya, itu kan kerja sektoral aja, Bung. Artinya membenahi lagi. Ini cuma sifat membenahi aja. Tapi langkah revolusioner ya seperti tadi tuh. Ya. Kalau untuk merapikan ya Kemenaker Datir. Ya gitu. Ya. Jadi menteri-menteri Menko bentuk satgas gitu ya. Bagaimana meluruskan kembali hilirisasi itu. Tentang TKA-nya, tentang pembagian hasilnya, tentang royaltinya. Tapi kan di tim ekonomi Prabowo masih banyak menteri-menteri eranya Jokowi. Ya, begitulah Bung, negara ini rumit semuanya. Kita seakan seperti lingkaran setan. Berputar situ-situ aja. Tapi kita tetap optimis lah. Saya melihat Prabowo itu punya niat baik juga. Saya melihat arahnya sudah benar ya. Dan itu harus kita support, Bung. Kita beri dukungan terus. Karena Prabowo ini udah tuntas, Bung. Tuntas secara emosional, tuntas secara ekonomi, tuntas dalam masalah bangga-banggaan. Prabowo ini Sudah selesai dengan dunia. Selesai dengan dunia. Itu yang kita dorong. Dan jangan sampai yang kata Bung tadi, lingkaran tadi itu, yang orang-orang yang sesat tadi ini menyesatkan Prabowo seperti Soeharto dulu. Tapi kalau misalnya kita melihat statementnya Wamenhub, kan sepertinya nggak kompak nih di kompak. Pemerintahan Prabowo ini dalam menyikapi Morowali. Iya, dia sendiri yang buat keputusan menteri, dia sendiri nggak tahu isinya. Di situ KM tadi itu, keputusan menteri itu tentang perhubungan itu jelas. Ya, oke. Bahwa udah ada izin penerbangan internasional. Dia sendiri mengatakan tidak ada penerbangan internasional. Aneh. Tapi nyata. Aneh tapi nyata. Oke, Bung Asnil, terima kasih. Sobat Madilog, itu tadi perbincangan saya bersama Bung Asnil Tan, pengamat ketenagakerjaan yang juga Direktur Eksekutif dari Migran Watch ya, menyoroti apa yang terjadi di kawasan industri Morowali dan kemungkinan yang sama juga berpotensi atau terjadi di kawasan industri lainnya, terutama di Kolaka tadi di Sulawesi Tenggara, Maluku dan juga Maluku Utara. Kita tunggu saja nanti langkah berikutnya dari pemerintah merespon gebrakan yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Safri Samsudin. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bung Asnil, terima kasih. Sama Bu.